Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat datang di pelayanan Pekan PA, Aka dan Ate. Berjumpa lagi nih sama aku Kak Farah dan Kak Mei. gimana nih kabarnya yang di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Kak Mei gimana Tentunya sehat. Puji Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada minggu ini, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selanjutnya, mari bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Mars PA Gereja yang Melayani. Siapkan hati kita untuk mengawali ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sebut Engkau, kami kenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh kembali berjumpa melalui ibadah online hari ini. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 23 Anak-anak Puji Nama Allah.
silakan berdiri. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 3 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215. Judulnya apa, Kak? Dengar, hai kawanku. Dalam ibadah infak, kakak tetap bersuka cita karena hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Apalagi ibadahnya bersama adik-adik, meski lewat daring ya. Adik-adik kakak sangat bersyukur, adik-adik tetap setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kakak adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat. Oke, adik-adik kasih Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya bacaan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, kita akan membaca kitab Hosea pasal 1. Hosea pasal 1 ayat 3 sampai 9. Ada di perjanjian lama ya adik-adik ya. Dekatnya kitab Daniel, setelah Daniel, Hosea. Oke, kakak tunggu ya. Jika sudah menemukan, Alkitab tetap terbuka, kita akan berdoa dulu. Kita akan menyerahkan pembelajaran firman Tuhan hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan yang lebih dari itu, Engkau telah memberi kami keselamatan sehingga kami beroleh hidup yang kekal melalui Putramu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang minggu ini banyak hal yang sudah kami lakukan yang membuat Engkau bersedih. Ampunilah kami ya Bapa di surga. Dan hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk Engkau bentuk, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Pengetahuan kami akan Engkau pun semakin bertambah-tambah, sehingga kami dapat menjadi anak-Mu yang tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasailah, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin, sehingga apapun yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau saja dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami anak-anak-Mu dengan firman-Mu, dan
Dan kami anak-anakmu siap untuk belajar, mendengarkan, terlebih melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri. Nanti yang akan membacakan firman Tuhan adalah teman-teman kalian ya. Oke, silakan. Pembacaan firman hari ini berambil dari kitab Hosea 1 ayat 3 sampai 9. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dilaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintah kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, firman Tuhan sudah dibaca. Monggo silakan duduk. Kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang tokoh Hosea. Seperti bacaan tadi kan ada di kitab Hosea. Sekarang kita akan bahas siapakah Hosea itu. Hosea adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel. Hosea, anaknya Bapak Barry,
Di ayat 1 ya, coba saya kasih dulu baca. Ayat 1 coba kita baca. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Adik-adik, setelah Salomo wafat, kerajaan Israel itu terpecah jadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara itu ibu kotanya ada di Samaria. Israel Selatan ibu kotanya ada di Yerusalem. Nah, Hosea ini hidup pada zaman dua kerajaan tadi ya, Israel Utara dan Selatan, atau disebut juga kerajaan Yehuda dan Israel. Tapi Hosea sendiri tinggal di Israel Utara. Nah, hari ini kakak mau berbicara tentang tujuan Tuhan menyuruh Hosea. Tadi katakan di ayat 3, ini sudah dibaca ya. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Jadi rumah tangga Hosea ini adik-adik dijadikan perlambang oleh Tuhan untuk memberi perhatian terhadap ketidaksetiaan dari kaum Israel kepada Tuhan. Apa ya yang dilakukan oleh kaum Israel? Satu, mereka menyembah berhala. Jadi kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, dan karena mereka menyembah berhala itu, makanya karakter mereka atau akhlak mereka ya tidak sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi orang miskin hidupnya tambah menderita. Kemudian seorang pemimpin merampas atau bahkan menjadikan orang miskin itu budak. Kemudian di sana perdagangan pun mereka mengambil untung sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian mereka membuat daerah Betel dan Gilgal itu untuk penyembahan berhala. Jadi karena hal itu Tuhan sedih ya. Coba kamu bayangkan, Tuhan kita itu loh setia. Tuhan itu memelihara bangsa Israel ketika mereka kesulitan, Tuhan membantu. Tuhan juga mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan senantiasa ada ketika mereka bersungguh-sungguh mohon pertolongan. Tapi ternyata orang Israel tidak berterima kasih kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Malah mereka mendoakan Tuhan dengan menyembah berhala. Itu yang membuat Tuhan sedih, sehingga Tuhan memutus Hosea untuk mengawini seorang perempuan, yaitu sebagai perlambang ya. Kemudian dalam rumah tangganya Hosea dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki bernama Yisrael, itu artinya sebagai Allah menabur atau Allah mencerai berekat. Anak yang kedua bernama Ruhama, artinya tidak ada belas kasihan, atau di dalam Alkitab dikatakan di ayat 6. Coba di ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi adik-adik, ketika Bapak Hosea ini punya anak, yang memberi nama loh semua Tuhan. Dari anak pertama Tuhan menyuruh memberi nama Yisrael. Anak kedua Tuhan juga menyuruh untuk Hosea memberi nama anaknya itu Ruhama. Kemudian anak yang ketiga juga Tuhan juga menyuruh Hosea memberi nama anak yang ketiga itu Loami.
Lo ami itu, coba di ayat 9 adik-adik. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama lo ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Adik-adik, Allah itu setia, Allah itu mengasihi umatnya. Tapi ketika umatnya melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah juga adil. Kita lihat tadi dari nama-nama anak Hosea tadi. Artinya kok menyedihkan ya. Israel artinya Allah menabur atau mencerai-beraikan. Berarti umat Israel akan dicerai-beraikan. Anak kedua, lo Ruhama, Tuhan berarti tadi dikatakan apa? Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan menyelamatkan. Artinya menyedihkan ya, berarti kaum Israel tidak menerima belas kasihan dari Tuhan. Kemudian lo ami tadi, berarti apa? Tadi dikatakan, bukanlah umatku, aku ini bukan Allahmu. Sangat menyedihkan ya adik-adik ya, artinya jelek semua. Kenapa itu dilakukan Tuhan ya? Karena itu tadi ya adik-adik ya, Tuhan itu sedih karena bangsa Israel juga tidak setia. Sementara Tuhan itu setia kepada umat Israel, tapi umat Israel tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolak umat Israel menjadi umatnya. Tapi adik-adik, karena tadi katakan Allah kan mengasihi Israel ya, bangsa pilihan Tuhan loh, bangsa Israel itu. Dan ketika bangsa Israel mau bertobat, pasti Tuhan mengampuni. Tapi dalam bacaan kita belum disebutkan apakah bangsa Israel mau bertobat atau tidak. Bacaan kita yang terakhir dikatakan bahwa Hosea dipakai Allah untuk menjadi perlambang bagi kaum Israel tadi atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Sekarang tanggal 2 Mei tahun 2021, bangsa Indonesia merayakan apa? Kok merayakan sih? Memperingati ya. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, adik-adik, dalam bacaan ini dihubungkan ya dengan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Coba kakak ingin tahu, siapakah Bapak pendidik di Indonesia yang dinobatkan sebagai Bapak Pendidik Indonesia, adik-adik? Adakah yang tahu? Benar, namanya Ki Hajar Dewantara, itu dinobatkan jadi Bapak Pendidik Indonesia. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu dari kalangan bangsawan ya, dari Keraton Yogyakarta. Pada saat itu Bapak atau kita nama terkenalnya Ki Hajar Dewantara ya, daripada Raden Mas Suwardi ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia dari zaman Belanda. Adik-adik yang sekolahnya kelas 4 mungkin ya, 4, 5, 6 pasti sudah diajari ya di sekolah bahwa Indonesia dulu itu dijajah oleh Belanda. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini kan orang kaya, orang bangsawan. Dia boleh sekolah saat itu karena sekolahnya di Belanda itu hanya yang boleh bersekolah hanya orang-orang bangsa priai atau bangsawan tok ya, orang bangsawan gitu ya. Yang bukan bangsawan tidak boleh sekolah. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini akhirnya mendirikan perguruan taman siswa, yaitu lembaga pendidikan yang memberi kesempatan bagi orang pribumi yang bukan bangsawan agar bisa memperoleh hak pendidikan. Adik-adik tahu tujuannya? Kalau bangsa Indonesia ini pintar, mereka memecah pendidikan, maka bangsa Belanda tidak bisa memecah belah.
Kalau orang Indonesia itu pinter, maka bangsa Indonesia ini dapat membebaskan diri dari bangsa Belanda. Itu tujuannya Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Adik ya. Supaya Indonesia merdeka, maka bangsa Indonesia harus pintar, harus punya pendidikan. Nah, adik-adik, sampai sekarang kita bukan orang bangsawan. Ya ada yang bangsawan ya, yang bukan bangsawan bisa merasakan pendidikan karena perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, nah hubungannya dengan firman Tuhan hari ini apa? Seperti Tuhan itu setia, dan kakak yakin pada saat itu yang memberi hati mengasihi kepada bangsa Indonesia agar pintar itu pun Tuhan. Yang campur tangan agar Bapak Ki Hajar Dewantara dapat mendirikan pergumulan taman siswa, membuat orang Indonesia pintar, itu pun pasti campur tangan Tuhan. Karena apa? Yang dilawan adalah bangsa Belanda, bangsa yang besar saat itu ya. Nah, jadi Tuhan setia dimanapun kita berada, di masa apapun Tuhan tetap setia. Jadi untuk kehidupan kita, adik, kita mau belajar bahwa kita jangan meniru ya, jangan meniru kaum Israel. Kita harus belajar setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa saja? Satu, setia kepada Tuhan, bantu kita rajin membaca Alkitab. Ketika kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan tahu yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Anak-anak yang dikehendaki Tuhan adalah anak-anak yang bagaimana. Dalam Alkitab banyak sekali ditunjukkan Tuhan menyukai anak-anak yang saling mengasihi. Tuhan menyukai anak-anak yang mau berdoa untuk teman-temannya yang membenci dia. Tuhan menyukai anak-anak yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan banyak lagi adik-adik, semua ada di Alkitab. Jika kita suka membaca Alkitab, maka kita akan mengerti isi hati Tuhan dan cara berpikirnya Tuhan. Sehingga kita tidak punya pikiran negatif kepada Tuhan, tapi kita dapat selalu bersyukur, kita dapat selalu percaya. Seperti di masa pandemi ini, kadang-kadang masih ada yang marah. Katanya Tuhan sayang, kok kenapa masa pandemi ini nggak selesai-selesai, nggak berakhir? Kenapa terus saja? Bahkan sekarang sudah sampai 1 tahun lebih ya. Nah, kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Tapi yang diajarkan, kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri. Jadi pesan Tuhan hari ini, kita yuk belajar menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Tadi dikatakan dengan belajar firman, dengan rajin berdoa. Karena dengan berdoa maka hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Ketika kita rajin berdoa, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa membedakan, oh itu suaranya Tuhan, oh itu bukan suaranya Tuhan. Itu karena kita rajin berdoa. Dan banyak hal lagi ya adik-adik yang dapat dilakukan sebagai anak yang setia. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita mau setia kepada Tuhan, apapun persoalan kita, apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memberi pertolongan, pasti Tuhan memberi jalan keluar. Dan kalau kita melakukan kesalahan, ayo segera kembali kepada Tuhan, segera bertobat, minta ampun dan tidak melakukannya lagi. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara tadi yang pelopor pendidikan di Indonesia, kita pun harus belajar ya adik-adik ya. Selain kita belajar di sekolah, pelajaran-pelajaran sekolah ya, karena kan kita harus berterima kasih karena perjuangannya Pak Ki Hajar Dewantara ya. Dengan cara kita mau rajin belajar, menjadi anak yang maju, bisa membanggakan bangsa Indonesia sampai ke luar negeri mungkin seperti itu ya. Nah, dengan belajar itu kita akan menjadi pintar.
Tapi kita juga perlu menyertakan Tuhan di dalam usaha kita belajar tadi. Karena apa? Tuhan kita setia. Tuhan akan memberi kita talenta, Tuhan akan memberikan hikmat, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang bisa berinovasi, menjadi anak-anak yang kreatif. Kaningsi pernah melihat TV itu mesin mendeteksi COVID ya. Kalau tidak salah itu yang membuat dari anak-anak dari Solo, namanya Genos. Jadi melalui hembusan apa itu? Nafas bisa diketahui, oh orang ini sakit corona, oh ini tidak, seperti itu aja deh. Itu karena apa? Perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara dan tentu saja izin dari Tuhan, campur tangan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Aktivitasnya nanti adik-adik membuat komitmen menjadi anak Tuhan yang setia. Ya, komitmen menjadi anak Tuhan yang setia. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar Kak Fanya. Saatnya kita memuji Tuhan. Untuk pujian respon ini kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa Kak? Kidung Ceria nomor 227 dengan judul Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Adik-adik siapkan hati dan pikiran. Kita mau menyerahkan kehidupan kita sehari-hari nanti kepada Tuhan. Yuk, angkat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Apapun keadaan kami, Engkau setia kepada kami. Dan ajarkan kepada anak-anak-Mu, kami semua untuk setia juga kepadamu ya Bapa. Untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu, untuk setia rajin di dalam berdoa, membangun hubungan dengan Engkau, setia membaca firman Tuhan, dan setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur karena Engkau Allah kami yang sangat luar biasa. Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau bersafaat
Kami mau menyerahkan seluruh adik-adik layan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam pergaulannya, kiranya Engkau menjagai mereka, menjauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Bahkan Engkau senantiasa mengingatkan mereka ya Bapa, jikalau mereka melakukan kesalahan, agar mereka cepat berbalik kepadamu dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini sedang sakit. Biarlah tangan-Mu yang berkuasa itu berkenan menjamahnya, Kau menyembuhkannya ya Bapa, agar nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak-Mu, dari adik-adik layan. Bapa di surga, sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak agar hidup takut akan Engkau. Untuk itu ya Bapa di surga, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat membawa adik-adik layan ini untuk hidup dekat kepadamu, senantiasa taat dan setia kepadamu. Berkati, berikan kesehatan ya Bapa, terlebih setiap persoalan yang ada di dalam rumah tangga, biarlah Engkau sendiri yang memberi jawaban, karena Engkau sumber pertolongan bagi kami. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kakak layan PA di GPIB Bethesda ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kakak layan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pun memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, agar kami mau menyadari bahwa siapa kami tanpa Engkau, sehingga kehidupan kami pun kami serahkan kepadamu ya Bapa, dan pelayanan kami pun kami serahkan kepadamu, sehingga pelayanan kami pun dapat menjadi berkat bagi orang lain, terlebih pelayanan kami dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih di masa pandemi ini ya Bapa di surga. Banyak kesulitan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, baik kesulitan ekonomi maupun pertamanya orang yang sakit. Ya Bapa di surga, Engkau Allah kami yang besar. Kami perlu Engkau agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak ada keluhan, tidak ada sakit hati, tidak ada kemarahan, tapi kami tetap berserah dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tertimpa bencana, baik banjir maupun tanah longsor. Bapa di surga, kiranya Engkau pun memberikan damai sejahtera, agar mereka dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam peristiwa itu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pun menyerahkan pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari yang tertinggi, dari Bapak Presiden sampai yang terendah. Bapa, kiranya Engkau pun memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, agar bangsa negara kami ini semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, di mana rakyatnya dapat saling tolong-menolong, terlebih di masa pandemi ini ya Bapa, dan menjauhkan segala kejahatan, menjauhkan segala pikiran-pikiran yang negatif. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya boleh terjadi itu karena Engkau sendiri yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan segala syafaat ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya ketika kami angkat tangan, maka Engkau sendiri akan turun tangan membantu kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
saatnya kita akan menunjukkan syukur kita dengan memberi persembahan. Kita mengingat kata Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 yang dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita memuji Tuhan dari KJ berapa, Kak? Dari Kidung Ceria 217 dengan judul Beri padanya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Doa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kami berdoa agar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah mencapai penghujung. Untuk menutup ibadah minggu ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria. Berapa, Kak? 202 dengan judul Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Pesan Tuhan, jadilah anak Tuhan yang setia. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.
sudah selesai. Terima kasih kepada Kak Ningsih atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Jevon yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Jason yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih kepada adik William yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Untuk pengumpulan aktivitas terakhir pada tanggal 5 Mei 2021 di WA Group kelas masing-masing dengan format pengumpulan nama _sektor. Info lebih lanjut bisa hubungi Kak Diva untuk kelas AK dan Kak Dumas untuk kelas AT. Oke, terima kasih Kak Fanya. Terima kasih juga Kak Mei. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.